Nah, 5 komponen ini adalah mutlak harus kita miliki. Memberi 100 jadi 700. Yakin itu. Kami ingin bahwa pondok pesantren itu kembali seperti dulu. Saya akan tinggalkan majelis ulama. Saya akan maju di NU. Nah, itulah maka saya itu semakin yakin namanya berkah. Kita memberi 100 jadi 700. Yakin itu. Maka saya itu sampaikan pada siapapun, tidak boleh ragu dengan sholat. Bukalah tiap hari dengan sholat duha. Bukalah setiap hari ngaji Quran dengan istighfar, dengan taubat. Dan bukalah pagi setiap hari itu dengan sedekah. Alhamdulillah saya sedekah sering. Makanya kalau kita tidak membina hubungan seperti ini, ya kita tidak akan mendapatkan kesuksesan. Maka saya itu ada lima jaringan yang gak boleh dilupakan. Pertama ada ulama. Jadi sebelum mendirikan pondok itu saya ziarahi kiai-kiai. Ulama di Purwakarta, di Jawa Barat, saya datangi, minta doa, minta restu. Itu umaro. 2 umaro ya. Umaro harus selalu kita dekati ya. Minta restu juga. Kan nggak bisa lepas dari umaro. Ada izin. Segala macam. Karena saking saya baiknya dengan umaro, minta izin operasional sekolah sehari selesai. Karena gini, datang ke Jakarta. Kalau besok ada izin operasional, saya kasih bantuan. Saya minta ke Bupati. Wah, tenang Kang, beres besok. Beres besok. Sehari selesai. Karena hubungan baik dengan umaro. Kirim ke Jakarta, besoknya datang bantuan. 2,3 M. Bukan kecil kan? Kemudian yang ketiga adalah kaum cendekia. Kita kan basicnya pondok. Harus minta bantu kepada orang yang punya ahli. Ahli pendidikan, ahli ekonomi, ahli sosial, dan sebagainya. Keempat, uli amwal. Uli amwal orang kaya. Jadi kita, orang kaya itu jangan ditakut-takuti. Kita nggak hobi nakut-nakuti, hobinya ada merayu. Akhirnya ini ada sebagian sedekahnya mereka, orang kaya. Semua dokter di sini bantu ini. Apalagi anak-anaknya di sini belajar. Sampai hari ini anak dokter, anak Kapolres, anak Dandim nggak mau hadir sekolah. Alhamdulillah kita ini didukung oleh mereka. Yang terakhir adalah ulil abdan. Itu istilah saya. Ulil abdan itu orang yang hanya membantu, tidak dengan ilmu, tidak dengan harta, tapi mereka membantu dengan tenaga. Minimal doa. Nah, 5 komponen ini adalah mutlak harus kita miliki. Kalau kita lepas dari 5, nanti kita tidak akan didukung mereka. Kan hablum minallah, itu harus seimbang dengan hablum minallah. Kita bangun hubungan dengan Allah setiap malam, tahajud. Tiap pagi hubungan dengan 5 ini. Gitu. Maka di sini sering ada seminar, penataan, sering di sini. Karena kita butuh ilmu dari mereka yang sekolahnya udah lebih tinggi. Kan saya itu walaupun dokter kan lebih mendalami ilmu pondok kan. Gitu. Ya.
Jadi itu salah satu juga kunci kemandirian pesantren ya. Iya. Kita harus berjejaring setidaknya dengan 5 hal itu, Kiai. Ya, selanjutnya ingin tahu, Kiai, setelah selesai pesantren itu kiprah di NU itu di mana saja sampai hari ini di Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Ya. Perlu tambah sedikit dulu ya. Ada pesan itu satu, untuk tidak berhenti belajar. Ya. Saya ngaji lagi setelah punya anak 3. Di Manonjaya dapat 2 bulan. Walaupun 2 bulan ngaji. Di pesantren ya? Iya, di pesantren. Anak sudah punya 3. Kemudian lagi anak saya yang lagi kuliah itu saya ajak ngaji di Sadang, ngaji Alfiah. Karena di sana tidak ada perempuan, semua laki-laki. Otomatis saya bantu anak saya untuk didampingi. Saya menunggu anak saya belajar di Sadang, belajar Alfiah. Nah, kemudian yang tadi itu ya, kan gini, ada 2 pesan Kang Abun Cipasung ke saya. Pada waktu ngurusi toko, kata Kang Abun deh, nggak usah nguruskan toko, jangan ngurusin aja toko, udah tinggalkan bikin kasar. Yang ngurusi toko mah, udah Abun ngurusi pondok. Saya tinggalkan dagang, saya serahkan ke karyawan, konsen di sini. Yang kedua, Abun saya nguruskan Majelis Ulama ya NU IKH. Nah dari situ saya bilang, insya Allah Kang, sudah selesai S3, saya akan tinggalkan Majelis Ulama, saya akan maju di NU. Nah alhamdulillah dari 2003 saya, 2000 setelah itu aja, setelah reformasi 98. Baru aktif NU. Pertama dari MWC atau? Enggak, dari langsung sini. Karena kalau dulu kan di waktu kuliah di Bandung saya aktif di Gerakan Pemuda Ansor. Nah sudah itu knock out dulu. Karena dimutasi itu. Jadi soak saya itu, sok. Jadi akhirnya udah reformasi, saya jadi wakil Rois Kabupaten. Kemudian pemilihan saya jadi Rois. Pemilihan lagi Rois saya kedua kali. Di Jawa Barat kepilih jadi wakil Rois. Nah tahun 2001 jadi Rois itu. Bahkan tahun ini jadi saya wakil Dewan Pembina Majelis Ulama Pusat ya. Ki Ma'ruf Amin. Dan saya ngurusi NU itu lillahi ta'ala. Saya ingin mati dalam keadaan lagi ngurus NU gitu aja. Saya ingin kalau mati itu lagi ngurus NU. Itu ada cita-cita saya. Begitu cintanya kayak kepada NU. Iya. Jadi kajasa wahid. Ya artinya sudah dari jiwa saya NU dalam hati saya. Makanya saya akan berbuat apa untuk NU ke depan. Dari rezeki yang saya miliki. Karena NU itu kan banyak umat. Istilah Sunda nama banyak umat kan banyak makanan yang harus disiapkan. Ada nggak Kiai kisah lucu, unik atau berkesan selama Pak Kiai khidmah melayani warga NU mungkin ke berbagai daerah di Jawa Barat ini? Iya. Apa cerita unik atau lucu atau mungkin kepuasan apa yang berkesan gitu? Kepuasan saya di NU itu ada karena saya bisa berkiprah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta itu. Dan saya tidak pernah menolak. Misalkan ada Ibnu mau pemilihan. Berapa orang? Ada 200. Udah makan nggak usah dipikirin. Makanan saya. Kemudian ada Ansor mau latihan. Nggak apa-apa makan dari saya. Gitu. Jadi sering banyak jamu anak-anak atau kader NU yang sedang ada kegiatan.
Dan mudah-mudahan dengan menjamu anak-anak NU itu kan jadi barokah buat saya. Dan yakin itu kalau kita berbuat baik ke NU, insya Allah tidak akan melarat. Pernah saya ngobrol dengan Kiai Haji Asep Burhanuddin Ciwidey ya, Ciwidey. yang sudah meninggal. Kalau ingin pesantren maju, urusi NU. Nanti kalau kita jauh dari NU, takut kawalat, takut tidak maju. Kalau ingin maju, urusi NU. Ya, alhamdulillah saya ikuti beliau. Saya nasihat dari Mang Asep itu waktu aktif di NU apa? Ya NU teh anggap rois tuh bogana. Bayana rois kudu tanggung jawab. Lahir batin nguruskan NU. Nah itu saya selalu ingat dengan nasihat beliau. Alhamdulillah saya tidak pernah menolak kalau misalnya anak-anak PMI ingin di sini latihan 3 hari. Ya boleh. Makan gak usah jadi pikiran. Gitu aja. Kalau tokoh NU ya, selain Kiai Ilyas Suryat kan sudah jelas ya. Mungkin yang lain tokoh NU yang mungkin menginspirasi Pak Kiai. Yang menginspirasi saya adalah pertama Kiai Haji Totoh Abdul Fattah. Ajawame Cileunyi ya. Kemudian saya juga selalu hubungan dengan Kiai Haji Sidik ya. Sidik ya. Oh, Sidik ya. Kiai Iskandar. Ya, Kiai Nur Iskandar. Kiai Nur Iskandar SQ ya. Almarhum. Kan dulu sering diundang ke sini. Nah, sering dapat inspirasi dari beliau. Walaupun usianya lebih muda saya, tapi saya dapat inspirasi. Kemudian juga kalau di sini Habib Hasan, kayak Yusuf Tajiri, kemudian lagi kayak Haji Sulaiman, kemudian Mama Ijudin Cipulus, Bapak Dang Iskandar, itu ada yang selalu memberikan inspirasi buat saya, khusus untuk itu Harta. Ya, terima kasih sekali Pak Kiai atas ceritanya. Kita banyak mendapat ilmu dari Pak Kiai. Semoga kapan-kapan di lain kesempatan bisa kembali bertemu dan bisa belajar Pak Kiai lagi. Dan terakhir juga minta doanya Pak Kiai kepada kami-kami, pada pengurus NU untuk agar tetap kuat dan dalam beristiqomah dalam berjuang di NU. Amin, amin insyaallah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-Fatihah. Nah, doa ini harus dibaca setiap pada sholat ya. Mudah-mudahan nanti kita pertama diberi ilmu dan hikmah, diberi tawan yang soleh, dan kemudian dijadikan orang selalu lidah mereka bicara baik dengan kita. Jangan ada kata jelek ketika kita sudah mati. Dan yang terakhir adalah mudah-mudahan semua jadi ahli surga. Mudah-mudahan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah akhir perbincangan kita dengan beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Agung Bunyamin MA. Semoga memberi manfaat bagi kita semua, masyarakat Muslim umumnya dan warga Nahdien khususnya. Terus ikuti program Soan NU Online yang sangat inspiratif dan menyenangkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.